Selamat datang kembali pada seri perkuliahan analisis real dengan buku referensi karya Bartel Introduction to Real Analysis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang topik nilai mutlak dan garis bilangan real. Kita mulai dengan nilai mutlak. Jadi di sini definisi dari nilai mutlak itu adalah sebagai berikut. Jika A elemen bilangan real, nilai mutlak A dituliskan dengan simbol seperti ini ya, garis mendatar, kurung datar dengan A di dalamnya, didefinisikan dengan yang pertama, nilai-nilai mutlak A itu sama dengan A jika A lebih besar dari 0, atau dia sama dengan A jika A-nya positif. Nilai mutlak A sama dengan 0 jika A-nya sama dengan 0. Dan nilai mutlak A sama dengan negatif A jika A-nya kurang dari 0 atau A-nya adalah bilangan negatif. Definisi ini menyatakan dengan jelas bahwa nilai mutlak itu nilainya selalu positif, ya. Nilainya selalu positif dan tidak pernah negatif. Kenapa seperti itu? Karena dalam kenyataannya nilai mutlak ini dia merepresentasikan jarak, di mana kalian semua pasti sudah tahu kalau tidak ada jarak yang negatif. Sebagai contoh, nilai mutlak 3 itu sama dengan 3, sementara nilai mutlak dari negatif 5 itu sama dengan 5. Dari definisi ini kita akan melihat bahwa nilai mutlak A itu lebih besar sama dengan 0 untuk semua A elemen bilangan real ya. Seperti saya katakan tadi, A-nya itu dia membuat bilangan, nilai mutlak A itu membuat setiap bilangan real itu adalah bilangan positif atau sama dengan 0. Itu terjadi jika dan hanya jika A-nya dia 0. Kita lihat ke teorema pertama. Tadi seperti yang saya sebutkan, kalau nilai mutlak A itu sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Ingat, kata jika dan hanya jika ini berarti berlaku biimplikasi ya, atau dua arah. Artinya kita bisa mengatakan kalau nilai mutlak A-nya sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0 dan sebaliknya. Jika A-nya sama dengan 0, artinya nilai mutlak A sama dengan 0. Kita lihat teorema yang kedua. Nilai mutlak dari negatif A itu sama saja dengan nilai mutlak dari A untuk semua A elemen bilangan real ya. Jadi di sini kita bisa mengambil contoh nilai mutlak dari negatif 5 itu akan sama dengan nilai mutlak 5. Dua-duanya memberikan hasil 5. Yang berikutnya, nilai mutlak dari A kali B itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk semua A dan B bilangan real. Yang keempat, jika C lebih besar dari sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika A itu berada di antara negatif A itu nilainya mulai dari negatif C sampai dengan C ya. Dan yang terakhir, A itu lebih besar sama dengan negatif nilai mutlak A dan lebih kecil sama dengan dari nilai mutlak A untuk semua A elemen bilangan real. Kita lihat pembuktiannya untuk beberapa bagian dari teorema tadi. Yang pertama, untuk nilai mutlak A sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka dari definisi sudah jelas kalau nilai mutlak A sama dengan 0. Juga jika A tidak sama dengan 0, itu berarti
negatif A juga tidak sama dengan 0, yang mengakibatkan nilai mutlak A tidak sama dengan 0. Jadi pastinya kalau dari arah sebaliknya kita menemukan bahwa nilai mutlak A sama dengan 0, maka A sama dengan 0 ya. Dari sini dan ini dia telah terbukti dua arah. Sehingga pernyataan jika dan hanya jika tadi terbukti. Untuk kasus yang kedua, jika A-nya sama dengan 0, maka nilai mutlak 0 sama dengan 0 sama dengan nilai mutlak 0. Sementara kalau A-nya lebih besar dari 0, maka negatif A pasti kurang dari 0. Sehingga nilai mutlak A sama dengan negatif dari negatif A sama dengan nilai mutlak negatif A. Itu tadi berdasarkan definisi ya. Kalau nilai mutlak dari negatif A itu sama dengan negatif dari negatif A. Dari sini terbukti bahwa nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak negatif A. Nah, untuk A yang kurang dari 0, maka negatif A itu akan lebih besar dari 0. Sehingga nilai mutlak A itu sama dengan negatif A. Sama dengan nilai mutlak dari negatif A. Ya. Untuk yang ketiga, jika A dan B keduanya 0, maka jelas kalau nilai mutlak A kali B-nya juga sama dengan 0. Begitu pula dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Untuk tinjauan kedua, jika A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya lebih besar 0, sudah pasti kalau dua-duanya sama-sama positif, maka hasil kalinya juga positif. Sehingga nilai mutlak AB-nya itu sama dengan AB, sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kenapa? Karena kita punya definisi tadi kalau A itu sama dengan nilai mutlak A, kalau dia positif, begitu juga dengan B, sama dengan nilai mutlak B. Untuk kasus yang berikutnya, kalau A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya kurang dari 0. Ini artinya kalau salah satunya negatif, berdasarkan sifat bilangan real, maka hasil kalinya itu adalah negatif. Sehingga nilai mutlak AB itu sama saja dengan negatif dari A kali B. Itu sama dengan A dikali negatif B. Sama dengan nilai mutlak A yang karena tadi A-nya positif, sementara negatif B sama dengan nilai mutlak B, karena tadi B-nya itu adalah bilangan negatif. Jadi secara sama itu dia berlaku juga untuk dua kasus yang lain. Kasus yang mana? Kasus untuk A kurang dari 0 dan B-nya lebih dari 0, dan kasus A dan B sama-sama kurang dari 0. Kalian bisa mencoba untuk membuktikan dua kasus terakhir itu menggunakan alur yang sama seperti ini. Kita lihat untuk bagian D. Di teorema bagian D tadi dinyatakan kalau C-nya lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlak A akan kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika A lebih besar sama dengan negatif C dan kurang dari sama dengan C. Kita lihat pembuktiannya ya. Di sini kita misalkan negatif lagi. Nilai mutlak A itu kurang dari sama dengan C. Maka kita punya berdasarkan definisi A-nya kurang dari sama dengan C dan negatif A kurang dari sama dengan C ya. Itu karena kita pandang dari dua kasus berdasarkan definisi ya. Jadi kalau pakai kita harus selalu kembali ke definisi, karena berdasarkan definisi itu kita bisa melihat pembuktian nilai mutlak dari tiga kasus utama. Dengan bisa juga dari dua kasus dengan mengecualikan nilai A yang tidak sama dengan 0. Karena ketaksamaan terakhir itu ekuivalen dengan A lebih besar sama dengan negatif C. Kenapa bisa seperti itu? Kalian bisa lihat kembali di materi sebelumnya tentang sifat-sifat bilangan real. Kalau misalnya negatif A dia menjadi A, itu pengaruhnya tandanya akan berubah ya. Dari awalnya kurang dari sama dengan menjadi lebih besar sama dengan. Maka dari sini kita mempunyai kita menghubungkan antara ini dengan ini ya.
Jadi kita punya A-nya itu lebih besar sama dengan negatif C dan A kurang dari sama dengan C. Dengan dua ini kita menyimpulkan hubungan negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Nah, karena ini adalah pernyataan jika dan hanya jika, berarti kita harus membuktikan dua arah. Ya, tadi yang kita buktikan masih dari sini ke sini. Selanjutnya kita akan membuktikan sebaliknya. Makanya kita mulai dari negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Maka dari sini kita akan mempunyai A kurang dari sama dengan C dan negatif A kurang dari sama dengan C. Dari mana kita punya ini? Kalian bisa bekerja terbalik untuk pembuktian kita di awal tadi ya. Untuk menunjukkan ini, kalian silakan bekerja terbalik ya. Sehingga dari sini kita punya kalau nilai mutlak A itu kurang dari sama dengan C. Kita lanjut ke ketaksamaan segitiga. Untuk sebarang A dan B di R, kita mempunyai nilai mutlak A tambah B akan kurang dari sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Kita lihat pembuktiannya. Nah, dari teorema 2.3.2 bagian E tadi, kita mempunyai kalau A itu akan lebih besar sama dengan negatif nilai mutlak A dan kurang dari sama dengan nilai mutlak A. Begitu juga dengan B. Akan lebih besar sama dengan negatif nilai mutlak B dan akan kurang dari sama dengan nilai mutlak B. Ya. Kemudian dengan menambahkan dan menggunakan teorema 2.2.6 bagian B, kita akan peroleh, jadi kalau yang lupa atau kalian bisa melihat kembali pembelajaran di perkuliahan sebelumnya, kalau teorema 2.2.6b itu berbunyi jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari D, maka A tambah C akan lebih besar dari B tambah D ya. Jadi dengan menggunakan kedua ini tadi dan teorema ini, kita akan memperoleh kalau negatif dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B itu akan kurang dari sama dengan A tambah B dan akan kurang dari sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B, yang mana ketaksamaan ini dia memberikan hasil kalau A tambah B, nilai mutlak A tambah B itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B ya. Ini berdasarkan teorema yang kita sudah punya dan definisi yang sudah kita punya. Nah, ini kita dapatkan dengan menerapkan teorema 2.3.2D yang sudah kita buktikan tadi. Teorema akibat dari ketaksamaan segitiga tadi adalah untuk sebarang A dan B di bilangan real kita mempunyai yang pertama nilai mutlak dari nilai mutlak A kurang nilai mutlak B itu kurang dari sama dengan A kurang B. Yang kedua, nilai mutlak A kurang B akan kurang dari sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Kita akan lihat untuk yang bagian A ya. Nah, di sini kita tuliskan kalau A itu sama dengan A kurang B tambah B ya, dimana kalau kita tahu kalau negatif B tambah B itu hasilnya adalah 0 ya. Setelah itu kita gunakan ketaksamaan segitiga untuk memperoleh, jadi di sini kita terapkan ketaksamaan segitiga, nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A kurang B tambah B itu akan kurang dari sama dengan nilai mutlak A kurang B tambah nilai mutlak B. Selanjutnya kita kurangi kedua ruas dengan nilai mutlak B dan diperoleh nilai mutlak A kurang nilai mutlak B akan kurang dari sama dengan nilai mutlak A kurang B ya.
Secara sama kita bisa aplikasikan untuk B ya. Jadi B sama dengan B kurang A tambah A. Lalu kita gunakan nilai mutlak untuk menunjukkan kalau nilai mutlak B kurang A tambah A ini menghasilkan kurang dari sama dengan nilai mutlak B kurang A tambah nilai mutlak A ya. Sekali lagi menggunakan ketaksamaan segitiga. Selanjutnya dengan menggunakan teorema 2.3.2 bagian B, kita peroleh negatif dari nilai mutlak A kurang B itu sama dengan negatif dari nilai mutlak B kurang A itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A kurang nilai mutlak B. Nah, jika kedua ketaksamaan ini kita gabungkan dengan menggunakan teorema sebelumnya, kita akan memperoleh ketaksamaan yang terakhir ini ya. Jadi kita gabungkan yang ini. Jadi kita gabungkan ketaksamaannya ya, yang ini tadi dengan yang ini, dan kita akan mendapatkan hasil untuk persamaan yang akan kita buktikan. Ke yang bukti untuk yang bagian B. Nah, ini lebih mudah pembuktiannya ya. Kita cukup mengganti B pada ketaksamaan segitiga dengan negatif B. Sehingga dari ketaksamaan segitiga yang awalnya A tambah negatif A tambah B, kita ganti B-nya dengan negatif B, sehingga menjadi A tambah negatif B ya, atau sama saja dengan A kurang B. Dari sini kita dapatkan berdasarkan ketaksamaan itu kalau nilai mutlak A nilai mutlak dari A kurang B ini akan kurang dari sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak negatif B. Sementara nilai mutlak negatif B sendiri kita tahu sama saja dengan nilai mutlak B. Sehingga dengan menggunakan teorema sebelumnya kita bisa menyimpulkan dari sini ke persamaan yang kita tuju. Kalau nilai mutlak dari A kurang B itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Kita lihat lagi teorema akibat yang lain dari ketaksamaan segitiga ini. Jadi untuk sebarang A1, A2 sampai AN elemen bilangan real, kita mempunyai nilai mutlak dari A1 tambah A2 tambah seterusnya sampai tambah AN itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A1 tambah nilai mutlak A2 tambah seterusnya sampai tambah AN. Kalian bisa coba membuktikan teorema ini menggunakan alur berpikir seperti pembuktian dari ketaksamaan segitiga tadi. Sekarang kita lihat contoh. Yang pertama, tentukan himpunan A dari bilangan real X yang memenuhi nilai mutlak 2X tambah 3 kurang dari 6. Nah, untuk cara yang ini bisa kalian peroleh sebenarnya dengan cukup mudah ya. Tapi di sini kita akan mencoba menyelesaikannya menggunakan sifat-sifat nilai mutlak yang sudah kita pelajari. Tapi kalian kalau mengingat pelajaran SMA, pasti kalian bisa bisa menyelesaikan persamaan ini dengan mudah. Kita lihat. Nah, dari teorema 2.3.2 bagian D, kita lihat bahwa X elemen A itu jika dan hanya jika dari persamaan ini tadi kita dapatkan 2X tambah 3 lebih besar dari negatif 6 dan kurang dari 6 ya. Yang akan kita penuhi jika dan hanya jika negatif 9 kurang dari 2X kurang dari 3. Dari mana ini? Kita bisa mengurangkan semua ruas dari ketidaksamaan yang ini dengan negatif 3. Sehingga negatif 3 yang di tengah jadi hilang ya. Dengan membagi dua semua ruas ini, kita peroleh
Kalau A itu sama dengan himpunan X elemen R di mana X-nya lebih besar dari negatif 9/2 dan kurang dari 3/2. Kalau ada yang tanya kenapa ini dari 2X jadi X? Ya karena kita tadi bagi dengan 2 sehingga 2-nya tadi habis menyisakan X di himpunan penyelesaian ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Contoh yang berikutnya, tentukan himpunan B sama dengan himpunan X elemen R di mana nilai mutlak X kurang 1 kurang dari nilai mutlak X. Sebelum menyelesaikan ini, kita akan melihat kembali ke definisi nilai mutlak untuk bisa memahami alur penyelesaian dengan benar, ya. Jadi, dengan memperhatikan definisi nilai mutlak ini, kita akan melihat 3 kasus, ya. Yang pertama, X-nya lebih besar sama dengan 1. Dari mana X-nya lebih besar X lebih besar sama dengan 1? Karena itu kita dapatkan dari memasukkan ketidaksamaan ini ke definisi nilai mutlak, ya. Kenapa yang tergaris-garis terus? Oke. Kita masukkan ke definisi nilai mutlak. Jadi ketika nilai mutlak X kurang dari 1 itu dia lebih besar dari 0, maka X-nya akan lebih besar dari 1. Ketika dia lebih besar sama dengan 0, maka dia menjadi lebih besar sama dengan 1. Kasus yang kedua itu X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari 1, ya. Dan kasus yang terakhir X-nya itu lebih besar dari 0. Dari mana lebih besar sama dengan kurang dari 0 ini X-nya, itu kita memandang lagi untuk yang ini, nilai mutlak X, ya. Sementara untuk yang ini, kita menggabungkan antara yang nilai mutlak X kurang 1 dan nilai mutlak X. Oke, kalian bisa dapatkan ketiga kasus ini dari menjabarkan kedua nilai mutlak ini pada definisi nilai mutlak. Nah, pada kasus yang pertama, ketaksamaan kita menjadi X kurang 1 kurang dari X, ya. Yang mana ini dipenuhi oleh semua bilangan real. Akibatnya, semua X lebih besar sama dengan -1 itu termuat di B. Selanjutnya, pada kasus yang kedua, ketaksamaan menjadi negatif dalam kurung X kurang 1 kurang dari X. Yang mana ini menghasilkan, kalau kita selesaikan ini, akan mendapatkan X itu lebih besar dari 1/2. Jadi, kasus 2 ini hanya menyajikan semua X dengan nilai X itu di antara 1/2 dan 1. Ya, itu termuat di B. Pada kasus 3, ketaksamaannya menjadi negatif X kurang 1 kurang dari negatif X yang ekivalen dengan 1 kurang 0. Ya, kalau kalian selesaikan. Nah, karena 1 kurang 0 ini selalu salah atau hal yang tidak mungkin, maka tidak ada X yang memenuhi ketaksamaan ini pada kasus ketiga, ya. Dengan mengkombinasikan jawaban dari ketiga kasus di atas, kita dapatkan kalau B itu sama dengan elemen R di mana X lebih besar dari 1/2. Nah, kita lihat contoh yang terakhir. Misalkan F fungsi yang didefinisikan dengan Fx, nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 dibagi nilai mutlak 2x kurang 1. Untuk X lebih besar sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 3. Kita akan menentukan konstanta M sehingga Fx kurang dari sama dengan M untuk semua X yang memenuhi interval ini. Kita lihat pembahasannya itu bisa kita kembali lagi tadi ke ketaksamaan segitiga yang kita punya, ya. Dan teorema akibat dari ketaksamaan tersebut. Kita lihat bagaimana menerapkannya. Oke. Nah, yang bagian ini
Jangan dulu diperhatikan ya, ini sebentar baru kalian tahu kenapa bisa seperti ini. Nah, dari ketaksamaan segitiga kita peroleh persamaan yang ini, ketaksamaan yang ini dia menjadi kurang dari sama dengan 2 kali X kuadrat tambah 3X tambah 1. Jadi kalian jabarkan menggunakan ketaksamaan segitiga. Itu karena X-nya kurang dari sama dengan 3, ya, X-nya itu kurang dari sama dengan 3, kita bisa mengatakan persamaan ini kurang dari sama dengan 2 kali 3 kuadrat tambah 3 kali 3 tambah 1. Yang kalau kita selesaikan itu sama dengan 28. Dari sini kita dapatkan nilai mutlak 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 itu kurang dari sama dengan 28. Selanjutnya untuk bagian penyebutnya dengan menggunakan ketaksamaan dengan menggunakan teorema akibat dari ketaksamaan segitiga tadi yang ini ya, kita dapatkan kalau nilai mutlak 2x kurang 1 itu akan lebih besar sama dengan 2 kali nilai mutlak X kurang 1. Karena X-nya tadi lebih besar sama dengan 2, ya, lebih besar sama dengan 2, itu mengakibatkan persamaan yang ini dia menjadi lebih besar sama dengan 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3. Dari sini kita dapatkan persamaan kalau nilai mutlak 2x kurang 1 itu akan lebih besar sama dengan 3, ya. Karena itu untuk interval ini kita memperoleh kalau fx itu akan nilai mutlak fx itu akan kurang dari sama dengan 28/3. Nah, sekarang kalian mungkin bertanya, kenapa bisa kita memastikan pasti kurang dari sama dengan ini? Bagaimana untuk nilai ini kan tadi persamaannya masih ini, lebih besar sama dengan 3 ya. Bagaimana kalau misalnya nilai mutlak 2x kurang 1-nya itu dia sama dengan 4, sama dengan 5, atau sama dengan 10? Apa yang terjadi? Apakah tetap menjamin ketaksamaan ini? Ya. Kita lihat. Kalau misalnya dia sama dengan 5, nilai mutlak 2x kurang 1-nya, maka kita punya 28/5 itu masih tetap lebih kecil dari 28/3. Kalau sama dengan 10, juga jauh lebih kecil dari 28/3. Kalau 28/10 ya. Begitu juga kalau kita perbesar nilai dari nilai mutlak 2x kurang 1 ini. Misalnya sama dengan 100, dia akan tetap jauh lebih kecil dibandingkan 28/3. Makanya dipastikan kalau nilai mutlak fx ini tidak akan mungkin lebih besar dari 28/3. Nah, oleh karena itu kita bisa menetapkan nilai M sebagai atau sama dengan 28/3. Ya, karena kan di sini tujuannya kita itu adalah menentukan konstanta M, ya. Di sini kita mau menentukan konstanta M sehingga persamaan ini tuh berlaku. Jadi berdasarkan analisis yang sudah kita buat, kita bisa pilih nilai M sama dengan 28/3. Oke. Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke di sini kita akan membahas tentang garis bilangan real, ya. Kalau selama ini kalian sudah sering menggunakan garis bilangan real, di sini kita akan membahas tentang apa sebenarnya definisi dari garis bilangan. Nah, interpretasi geometri yang umum dan mudah untuk dari sistem bilangan real adalah garis bilangan. Nah, pada interpretasi ini, nilai mutlak A dari unsur A di R dianggap sebagai jarak dari A ke pusat 0. Ya, jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini. Baik dari A ke 0 ataupun dari negatif A ke 0, ya. Makanya nilai dinyatakan sebagai nilai mutlak A karena jaraknya itu ke 0 tetap terhitung sebagai A walaupun dia adalah bilangan negatif. Oke. Jadi untuk sembarang bilangan real apapun, misalnya 2 dan negatif 2, kita akan dapatkan jarak yang sama ke 0. Begitu juga dengan 10/3 dengan negatif 10/3.
jaraknya ke 0 akan tetap sama-sama 10/3. Lebih umum lagi, jarak antara unsur X dan Y di R itu digambarkan sebagai nilai mutlak X kurang Y. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Apapun nilai X dan Y-nya, jadi apapun bisa sembarang ya, kita akan dapatkan kalau nilai mutlak X kurang Y itu menunjukkan jarak antara titik X dan titik Y ini pada garis bilangan real. Selanjutnya, kalau kita diberikan bilangan real A, maka bilangan real X dikatakan dekat dengan A. Seharusnya diartikan bahwa jarak antara keduanya itu X kurang A itu diartikan sebagai sangat kecil. Ya, jadi kita akan sering sekali membahas jarak yang sangat dekat ini. Kita akan sering melihat istilah itu karena yang memiliki arti pada pembuktian teorema kita selanjutnya nanti, kita akan selalu berbicara dengan bilangan real positif yang sangat dekat dengan suatu bilangan real tertentu. Ya, kita lihat lebih lanjut bagaimana bisa ada bilangan real yang sangat kecil. Nah, di sini ada definisi dari lingkungan epsilon untuk bilangan real A, ya. Misalkan A elemen bilangan real dan epsilon itu lebih besar dari 0, di mana epsilon ini adalah bilangan yang sangat kecil, ya. Maka lingkungan epsilon dari A adalah himpunan yang dinyatakan seperti ini, ya. V epsilon A itu sama dengan himpunan X elemen R, di mana nilai mutlak X kurang A itu kurang dari epsilon. Untuk A, elemen bilangan real, pernyataan X termuat di lingkungan epsilon dari A itu ekuivalen dengan kita menyatakan kalau X kurang A lebih besar dari negatif epsilon dan kurang dari epsilon. Atau X lebih besar dari A kurang epsilon dan lebih kecil dari A tambah epsilon. Ya, itu maksud dari X, dia berada di lingkungan epsilon dari A. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan itu seperti ini. Dikatakan X ada di lingkungan epsilon dari A ketika dia berada pada lingkaran ini atau juga bisa berada di sini. Ketika dia berada di luar A tambah epsilon atau di luar A kurang dari epsilon, berarti dikatakan dia tidak di lingkungan epsilon dari A. Nah, kita lanjut ke definisi istilah infinitesimal. Ya. Jadi ini asal katanya infinitesimal itu artinya suatu bilangan yang sangat kecil, yang mana kekecilannya itu tidak bisa kita bayangkan. Ya. Jadi dalam matematika istilah infinitesimal itu adalah suatu kuantitas yang sangat dekat ke 0 dari segala bilangan yang kita tahu, ya, dari segala bilangan real terbesar atau terkecil yang kita tahu, tetapi dia tidak pernah sama dengan 0. Ya, jadi bilangan itu sangat kecil dan sangat dekat ke 0, tapi tidak pernah sama dengan 0. Itu disebut dengan infinitesimal number. Yang mana inilah yang akan selalu kita bicarakan pada analisis real ini. Ilustrasi gambarnya itu seperti ini. Jadi kalau kita punya sebarang bilangan di garis bilangan real, kita akan selalu menemukan bilangan real epsilon, yang mana epsilon itu sangat dekat letaknya dengan 0, ya. Hampir 0, tapi dia tidak pernah sama dengan 0. Dia tidak berada tepat di sini. Oke? Nah, kita lihat teorema berdasarkan dari definisi lingkungan tadi. Misalkan A elemen bilangan real, jika X termuat dalam lingkungan epsilon dari A untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka dikatakan X itu sama dengan A. Bayangkan ya, lantaran kecilnya ini epsilon,
ketika ada X yang termuat di lingkungan epsilon dari A, dikatakan kalau X itu sama dengan A. Ya, jadi sebenarnya epsilon ini dia jauh di luar nalarnya kita. Tapi entah kenapa kita terus membuktikannya pada bilangan real. Kita lihat pembuktiannya. Jadi jika X memenuhi nilai mutlak X kurang dari A, kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon dari lebih besar dari 0, maka berdasarkan teorema 2.2.9 yang kita sudah bahas kemarin, itu dia bunyinya kurang lebih seperti ini. Jika A di R sehingga A lebih sama dengan 0 dan kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon positif, maka A-nya akan sama dengan 0. Ya, dari situ kita akan memperoleh kalau nilai mutlak X itu, nilai mutlak X kurang dari A itu sama dengan 0. Ya, yang mana ini ekuivalen dengan X kurang A sama dengan 0 atau X sama dengan A. Oke. Jadi terbukti ya teorema kita. Kita lanjut ke contoh ya. Di sini kita misalkan U itu sama dengan himpunan X di mana X lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Jika A elemen epsilon U dan misalkan epsilon itu bilangan terkecil dari A atau 1 kurang A, maka lingkungan epsilon dari A termuat di U. Jadi setiap unsur di U mempunyai lingkungan epsilon yang termuat di U. Di sini dengan kata lain kita mau menunjukkan kalau lingkungan epsilon dari A itu adalah subset dari U atau himpunan bagian dari U. Kita mengambil contoh saja di sini ya. Mengambil contoh kalau A-nya itu sama dengan 1/3. Ini berarti kita mau tunjukkan kalau lingkungan epsilon dari 1/3 itu subset U, yang mana U-nya tadi ini ya. Nah, tadi kalau kita misalkan kalau epsilon itu adalah bilangan terkecil dari A atau 1 kurang A. Jadi 1 kurang 1/3 itu hasilnya 2/3 ya. Jadi bilangan terkecil dari 1/3 dan 2/3. Mana yang lebih kecil? Sudah jelas lebih kecil 1/3. Jadi di sini kita punya V lingkungan 1/3 dari 1/3 itu sama dengan himpunan X di mana 0 kurang dari X kurang dari 2/3. Dari mana kita dapatkan ini? Kita dapatkan ini dari definisi lingkungan epsilon di awal tadi ya. Dari sini kita punya karena semua nilai X pada lingkungan ini dia berada di U ya, berada di U tadi, maka kita bisa katakan kalau lingkungan 1/3 dari 1/3 ini adalah subset dari U. Untuk mengetes ini, kalian bisa mencoba untuk nilai-nilai A yang lain pada rentang yang merupakan elemen dari U. Kalian bisa coba misalnya A-nya sama dengan 1/5, 1/6, 2/3, dan lain-lain. Oke, contoh ini mengakhiri pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Kita akan lanjut ke perkuliahan berikutnya dengan pembahasan tentang supremum dan infimum. Terima kasih, semoga materi ini mudah dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar, atau bagi yang mengikuti kuliah ini secara online dengan saya, bisa memberikan pertanyaan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.